Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bisa masuk kajian, nikmatnya ilmu pengetahuan. Alhamdulillah pada malam hari ini, di Sabtu malam, kita bisa melakukan kajian rutinan seminggu sekali di Rumah Quran Nur Hidayah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi teladan kita semuanya. Kami ucapkan rasa bangga dan juga apresiasi kepada seluruh santriwati di Rumah Quran Nur Hidayah Rukun Online yang telah menyempatkan waktu untuk sama-sama belajar. Atas nama pribadi, saya juga sangat mengapresiasi teman-teman semuanya, para bunda, para ukti, yang semangatnya belajar itu selalu menggebu-gebu. Ketika kami dari Rumah Quran Nur Hidayah list di grup, siapa yang mau ikut kelas gitu ya. Langsung banyak listnya, ukti ini, ukti ini gitu. Alhamdulillah sampai akhirnya kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita ada kajian tematik untuk meningkatkan semangat kita di menjelang akhir bulan Juni ini untuk bisa membuat resolusi ya. Resolusi kita ke depannya, jadi muhasabah kita, apakah kita sudah menjalankan resolusi kita yang sebelumnya menjadi orang-orang yang belajar atau kita masih males-malesan. Jadi pada malam hari ini kita motivasi ya. Untuk saya pribadi dan juga teman-teman semuanya, kita belajar juga tentang para pencari ilmu, mulai dari keutamaan ilmu, kemudian ada pencari ilmu, dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya. Saya izin menyapa-nyapa teman-teman semuanya. Bagi yang bisa on cam, silakan. Sebentar aja nggak apa-apa. Ada Uti. Masya Allah, Uti Dewi lagi bekerja, Uti. Iya, Ustazah. Masya Allah, semangat Uti. Ya. Kemudian ada Uti Desi. Gimana kabarnya Uti Desi? Alhamdulillah ya. Baik, Ustazah. Alhamdulillah. Hmm. Kemudian ada Uti Sakinah hadir. Apa sedang di ruang salat ya? Uti Sakinah. Kemudian ada Bu Siti Rohani. Bu Siti sehat. Iya, dipencet tombol mute-nya. Di unmute. Alhamdulillah sehat, Ustazah. Alhamdulillah sehat. Amin. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustazah. Hmm. Di- Tidak ada Alhamdulillah. acara malam ini, Bu. Alhamdulillah harus diusahakan. Oh, Masya Allah. Ya, kalau Alhamdulillah. di rumah sambil jualan, Oh, Alhamdulillah. Moga berkah, laris ya, Bu kerja ya. sendiri ramah ya. Alhamdulillah, Ustazah. Masya Allah. Ini juga mau pulang kan sebelah di rumah sebelah. Mau pulang? Enggak, anu jualan juga di rumah, Ustazah. Oh, iya. Udah di rumah. Terima kasih banyak, Ustazah. Ya, Bu Siti. Sudah Kemudian ada, pelajaran. Masya Allah. Ada Uti Tirta. Uti Tirta lama tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat Ustazah. Ustazah Ya, apa kabar? sehat. Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah sehat juga. Ustazah. Masya Allah. Lancar aktivitasnya. Alhamdulillah lancar Ustazah. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Uti Tirta. Lancar Iya barokah. Ustazah juga. Amin. Amin.
Kemudian ada lagi yang mau on cam, udah ya, Uti ya. Jadi nanti yang mau on cam silahkan, yang mau off cam juga nggak apa-apa, selama teman-teman bisa nyaman gitu ya belajarnya. Tuh. Sebelum kita mulai, saya pengen pantun dulu ya. Boleh ya? Tapi teman-teman nanti bilang cakep gitu ya. Saya saya nggak pernah pantun-pantun gini. Tapi pengen malam ini ya. Kan saya ini ya, malam ini kita tentang muslimah pembelajar ya. Jadi eh, saya juga belajar akhirnya. Dari dulu belajar pantun saat SD, tapi nggak pernah diterapkan ketika ngisi kajian. Ini perdana saya kasih pantun di kajian ya. Baca dulu. Tapi bilang cakep ya, Bunda semua ya. Ya, mari berbaris agar sejajar. Cakep. Cakep, cakep, Jangan lupa agak ke tengah. Cakep. cakep, Mari kita sama-sama belajar cakep, cakep, agar menjadi muslimah yang solihah. cakep, Wih. cakep. Siap loh. Keren, Ustazah. Barakallah, Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya ini melawan rasa takut, rasa tegang, rasa deg-degan. Akhirnya bisa pantun juga nih di muka umum ya. Alhamdulillah, alamin teman-teman semuanya. Semoga menjadi hiburan kita semua ya. Jadi kita santai malam ini. Yang penting teman-teman kita dapat manfaatnya gitu ya. Untuk Uti sebelum kita em, lanjut gitu ya, mau lihat nih misalnya ada yang mau ngetik di kolom chat atau mau menyampaikan motivasinya, harapannya mengikuti kajian ini apa? Ada yang mau ngetik nggak apa-apa? Nanti saya baca. Harapannya apa nih? Masya Allah, jadi istiqomah. Bu Rizky semoga putrinya sehat selalu ya, putra putrinya. Bu Rizky juga diberikan semangat selalu. Amin. Idem. Sama, Masya Allah. Uti Dewi sudah di ini, sudah menjelang, oh lagi ini, ngetik, menambah ilmu dan wawasan, Masya Allah. Untuk Allah yang menuju jalannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah, menurut ilmu dan semangat istiqomah dalam kebaikan. Masya Allah, Alhamdulillah. Semangat teman-teman semuanya. Sebelum saya share screen nanti, saya tadi ini baru saja melihat postingan di Instagram, sosial media Instagram tentang Palestina, gitu teman-teman semuanya. Dan sangat menginspirasi ya. Sebenarnya luar biasa sekali gitu. Kemudian akhirnya saya download videonya dan saya pengen yang menikmati video itu, yang terinspirasi dari video itu bukan hanya saya, tapi juga teman-teman di Zoom ini. Jadi luangkan waktu sekitar 5 sampai 7 menit untuk melihat video ini dan kalau teman-teman sedang fokus-fokus yang lainnya, luangkan waktu sebentar saja kita nonton bareng-bareng. Tuh. Nanti volumenya ditinggikan aja nggak apa-apa teman-teman. Suara aman? Aman ya?
Aman, Ustazah. Baik, luangkan waktu 7 menit saja teman-teman dilihat videonya ini dari Instagram Mercy ya. Perasaannya antara sedih dan bahagia. Sedihnya adalah karena harus meninggalkan saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan di jalur Gaza. Bahagianya adalah berkumpul kembali, bertemu dengan keluarga dan rekan-rekan semua yang ada di Indonesia. Perasaan saya akhirnya bisa kembali ke Indonesia, alhamdulillah saya bersyukur. Tapi di sisi lain, saya juga sedih. Kita punya keluarga di Palestina sana, itu saudara kita, sesama Muslim, dan di sana sudah terasa seperti rumah kedua bagi saya pribadi. Bertugas di Gaza selama 4 minggu, pengalamannya bersama IMT Mercy. Kita ditempatkan di Rumah Sakit Nasr, di mana di situ kita berkolaborasi, bekerja sama dengan dokter Palestina yang ada di Rumah Sakit Nasr. Kami ditugaskan di kamar operasi. Di situ ada, selain saya, ada juga Dr. Faradina, dokter spesialis bedah, juga ada juga Dr. Yasmin, Dr. Objin, dan Dr. Farhan, dokter emergensi. Di mana kita di rumah sakit tersebut sama-sama dengan dokter Palestina membantu masyarakat Gaza. Demikian. Saya bertugas di Gaza itu selama 4 minggu. Pengalaman saya selama di sana luar biasa. Luar biasanya adalah mereka itu seperti terus dihancurkan, tapi mereka akan selalu terus untuk bangkit kembali. Dan bangkitnya itu sangat efektif, cepat, dan kita harus belajar dari mereka. Justru saya lebih banyak belajar kepada mereka. Saya merasa bahwa sebenarnya kita ke sana itu mendampingi perjuangan mereka. Semuanya berkesan. Tapi yang paling berkesan adalah saat kita bersama-sama masyarakat Gaza melakukan aktivitas bersama-sama, apakah itu makan bersama, bertugas bersama, itu sangat berkesan. Dan yang paling berkesan lagi adalah belajar bagaimana karakter masyarakat Gaza yang sangat strong, mentalnya itu tidak pernah mengeluh sedikit pun, yang selalu bersyukur pada Allah apapun yang terjadi dalam kehidupannya, seburuk apapun yang terjadi mereka selalu mengucapkan Alhamdulillah. Dan apapun yang terjadi saat ini, mereka akan membangun jalur Gaza ini. Berapa kali pun dibom, gitu pun mereka akan membangun kembali jalur Gaza ini. Setiap hari selalu berkesan, ada kesan-kesan baru yang kita belajar dari mereka. Tapi di antara semuanya, salah satunya kalau terkait dengan selama saya bertugas di sana, saya baru sadar bahwa setiap orang itu pasti punya luka. Entah itu secara fisik ataupun secara mental. Tapi mereka bangkit kembali dan justru mereka bangga dengan luka-luka itu. Saya pernah mengoperasi pasien, satu pasien itu dia sampai 5 kali operasi karena komplikasi. Jadi luka yang paling sering tentu saja akibat luka ledakan ataupun tembakan. Tapi luka ledakan itu tidak sederhana karena efeknya masif. Kita tidak bisa memprediksi dan banyak tempat. Artinya satu pasien bisa diamputasi kanan, eksternal fiksasi kiri, amputasi tangan, terus entah ada hematotorak sehingga perlu dibuka juga bersamaan juga dengan ada sisa-sisa ledakan di dalam perutnya, dan tidak hanya di satu titik. Tapi mungkin Allah yang menghendaki menciptakan manusia sekuat itu sehingga mereka bisa bertahan untuk menyampaikan pesan betapa kekuatan itu memang dari Allah. Dan mereka justru bangga dengan itu. Tantangan yang dihadapi selama bertugas pasti medical supply, karena sejauh ini itu yang belum diperbolehkan masuk. Bagaimana kita bisa tetap melaksanakan tugas melayani pasien, tapi dengan medical supply yang terbatas. Selain itu, pergerakan kita itu terbatas, sehingga kita harus efektif saat memberikan pelayanan. Bisa jadi sebenarnya tantangan terbesar itu
bukan dari mereka yang menghancurkan tempat itu. Tapi tantangan terbesar itu justru menaklukkan ego kita sendiri pada saat kita bertugas. Tantangan terberat adalah ketika di Kairo hidup sebagai orang pensiunan. Selebihnya tidak ada tantangan. Alhamdulillah diberikan sama Allah jalan yang indah, diberikan oleh Allah semuanya. Jika ada kesempatan lagi, insya Allah saya ingin kembali bertemu dengan saudara-saudara kita di sana, karena mereka selalu mengatakan, tolong ingat kami di sini, kami saudaramu, ini adalah rumah kedua bagimu, kami akan selalu senang jika kamu datang ke Palestina, Gaza. Dan saya pun berjanji bahwa saya tidak ingin mengucapkan selamat tinggal, tapi sampai jumpa kembali. Mereka menambahkan, insya Allah kita akan jumpa kembali di dunia, karena kita tidak pernah tahu kapan seseorang itu ditakdirkan untuk syahid. Insya Allah berangkat lagi Gaza. Ayo orang Indonesia, banyak-banyak kita ke Gaza, kita penuhin Gaza. Kita bantu saudara-saudara muslim yang sedang kesusahan di Gaza bersama Mercy. Pesan yang ingin disampaikan terkait situasi di Gaza saat ini, mereka selalu menyampaikan kepada saya, tolong sampaikan kondisi kami di Palestina. Apa yang dilihat di sosial media itu hanya sebagian kecil, dan kenyataannya tentu lebih berat, jauh lebih berat, berkali-kali lipat dari apa yang dilihat di sosial media. Yang mereka minta adalah tolong untuk selalu mendoakan mereka. Mereka sangat sadar bahwa diri mereka ditunjuk oleh Allah untuk menjaga bumi Palestina. Bukan hanya untuk Palestina saja, tapi mereka adalah orang yang mewakili seluruh umat muslim di dunia untuk menjaga Palestina. Mereka yang syahid, itu mungkin mereka yang selamat. Kita hanya kebetulan beruntung Allah beri kesempatan untuk membersamai dan menguatkan langkah mereka. Selain itu, pesan saya, semoga Mercy bisa selalu membersamai langkah itu. Sekali lagi kami mohon doanya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Merekalah yang sesungguhnya menolong kita. Kita hanya membersamai langkah mereka. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya yang sudah sama-sama melihat, menyimak video tersebut. Mari kita menengadahkan tangan untuk mengirim Al-Fatihah untuk saudara-saudari kita di Palestina. Inilah untuk saudara-saudari kita di Palestina, baik yang sudah syahid, semoga Allah berikan tempat terbaik di sisi Allah, dan yang masih terus berjuang, semoga Allah beri ketabahan dan kekuatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki ya kan yang kedua ya kan saya itu seperti mustaqim Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, mungkin ada satu teman di sini yang mau menanggapi hikmah pembelajaran apa yang teman-teman dapatkan dari video itu. Boleh on mic ataupun ketik juga boleh. Silakan yang mau on mic boleh. Dari Uti Sakinah, ketika ingin mengeluh selalu mencoba untuk sabar. Insya Allah. Ada lagi? Betul sekali, hidup ini kadang pengen ya ngeluh gitu ya. Capek fisik, capek mental, capek psikis, berat rasanya ujian hidup gitu. Tapi ternyata ada orang-orang yang Allah berikan ujian yang lebih-lebih gitu ya. Itu, makanya mencoba untuk sabar. Ada lagi yang mendapatkan pembelajaran dari video itu? Dari Uti Isti, hikmah kesabaran dari warga Gaza dan tetap dipenuhi rasa syukur dalam hidup mereka, Masya Allah. Jadi tadi ada kalimat dari ibunya ya, tadi menyampaikan bahwa mereka bangga dengan luka itu. Ya, Masya Allah itu. Saya ketika mendengarkan kalimat beliau ya, mereka bangga dengan luka itu. Jadi luka itu adalah luka perjuangan ya, teman-teman semuanya.
dan tidak semua orang diberikan kesempatan untuk mendapatkan luka itu. Mungkin luka-luka teman-teman, saudara-saudari kita di Palestina kelak akan menjadi saksi ketika di pengadilannya Allah. Mungkin di dunia luka-luka itu seakan menyakitkan, ya. Menyakitkan, menyedihkan, tapi ternyata di sana adalah sebuah hal yang bisa disampaikan kepada Allah bahwa mereka adalah para pejuang. Ada dari Bu Siti, hidup itu perjuangan menuju akhirat dengan sabar dan sungguh-sungguh. Betul. Jadi ketika kita memaknai hidup itu adalah tempatnya berjuang, jadi kalau kita lagi capek, lagi ngerasa hidup penuh-penuhnya, beban pikiran penuh-penuhnya, ya memang ini hakikat hidup itu perjuangan, tempatnya berjuang. Kalau tidak mau berjuang ya bukan di dunia ini gitu teman-teman semuanya. Semuanya berjuang. Ada lagi yang mengambil hikmah dari video tersebut. Jadi kita kajiannya malam ini sangat-sangat terbuka ya. Jadi nggak hanya dari saya, tapi teman-teman juga silakan berpendapat, silakan menyampaikan unek-unek gitu. Kalau yang selama ini teman-teman merasa nggak ada nih momen saya mengeluarkan pikiran, saya mengeluarkan apa yang saya rasakan. Jadi ya momen malam ini gitu ya. Jadi anggap ruang Zoom ini meskipun tidak saling kenal semuanya, tapi anggap tempat ini tempat yang nyaman untuk teman-teman bercerita, ya, bercerita. Gimana kita mau menjadi muslimah pembelajar, ya kita perlu terus menganggap setiap langkah kita adalah pembelajaran gitu teman-teman semuanya. Seperti tadi di video, tentunya kita punya emosi masing-masing ya. Ada yang sedih, ada yang bahkan sampai nangis, ada yang eh, apapun perasaannya. Nah, mari kita coba tuangkan itu dengan tulisan. Mari kita coba tuangkan itu dengan pendapat kita. Kita sampaikan perasaan kita. Nggak salah kok hidup ini menyampaikan rasa. Nggak salah kok hidup ini menyampaikan pikiran gitu. Gitu ya. Itu teman-teman semuanya. Itu jadi momen malam ini adalah momen kita mendengar dan didengar ya, teman-teman. Momen di mana kita mendengar dan didengar. Bukan hanya mendengar ya, tapi saya juga pengen mendengar gitu, teman-teman semuanya. Ini izin share screen. Nah, terkait muslimah pembelajar, teman-teman semuanya. Tadi saya kenapa pengen sekali untuk menampilkan video itu kepada teman-teman. Saya rasa video itu berkaitan dengan materi kita malam hari ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman mengambil pembelajaran adalah, saya ambil hikmahnya ini salah satunya adalah ketika kita ingin berkontribusi, ketika kita ingin meninggalkan jejak-jejak kebaikan di muka bumi ini, di lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, lingkungan sekolah kita, di Indonesia, ataupun di berbagai negara di dunia, kita butuh ilmu, teman-teman semuanya. Kita tidak bisa apa-apa tanpa ilmu. Kita butuh pengalaman, kita butuh praktek, kita butuh keilmuan-keilmuan teori untuk bisa membuat kebaikan-kebaikan di muka bumi. Dari video itu apa kaitannya, Ustazah? Tentu ada kaitannya. Beliau berdua seorang dokter. Apapun di sini profesinya teman-teman ya, tapi saya ambil hikmah dari video tersebut. Beliau berdua adalah seorang dokter yang telah melalui proses pembelajaran dari tingkat anak-anak sampai akhirnya beliau bisa menjadi sarjana kedokteran, ambil spesialis, dan beliau memperbanyak praktek-praktek beliau, dan akhirnya beliau diizinkan Allah untuk praktek langsung di Gaza, gitu teman-teman. Dan tentunya orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang memang berjuang di ranahnya ilmu, gitu teman-teman semuanya. Maka
tidak akan menjadi finalis orang-orang yang tidak mau berilmu. Pasti mereka berdua, saya yakin ya, mungkin diseleksi juga gitu ya teman-teman. Diseleksi dari kemampuannya, kemudian kemampuan untuk berbahasa, berkomunikasi, kemampuan untuk prakteknya, kemudian kemampuan beliau untuk bisa menangani pasien dalam keadaan genting, kemampuan tenangnya hati dalam keadaan yang serba mencekam, tentunya melalui proses seleksi gitu ya. Dan orang-orang yang bisa masuk proses seleksi adalah orang-orang yang berjuang di dalam ranah ilmu. Tidak mungkin orang-orang yang tidak berjuang di dalam ranah ilmu menjadi finalis untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, teman-teman semuanya. Di luar ibu dan bapak tadi menjadi seorang dokter, tentu ada orang-orang di belakang itu yang punya profesi-profesi lain yang membersamai beliau-beliaunya. Katakanlah orang-orang yang memfasilitasi beliau untuk bisa ke sana. Jadi orang-orang yang berilmu dalam bidang administrasi. Kemudian orang yang memvideokan kegiatan-kegiatan beliau, punya keilmuan di bidang desain grafis atau videografer. Kemudian orang-orang yang apapun berkecimpung di sana, gitu teman-teman semuanya. Sehingga yang berhak menjadi finalis dalam kebaikan, membagikan kebaikan di muka bumi ini adalah orang-orang yang berjuang dalam ranah ilmu. Itu teman-teman semuanya. Dan mengenai siapa pemenangnya itu adalah takdirnya Allah, gitu ya. Siapa yang bisa mencapai itu takdirnya Allah. Jadi hikmah dari video itu salah satunya adalah semangat menuntut ilmu teman-teman semuanya. Beliau berdua telah melalui proses keilmuan dari kecil sampai bisa mencapai gelar tersebut dan dipilih Allah untuk ke sana. Karena nggak semua orang dapat kesempatan ke sana untuk berkontribusi teman-teman semuanya. Maka eh, kita yang ingin berkontribusi di muka bumi ini, menyebarkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, setidaknya kita adalah orang yang berjuang dalam ranah ilmu. Apapun bidang kita. Di sini ada yang eh, buka usaha catering, katakanlah. Buka usaha catering. Berjuang dalam ranah kebaikan tidak harus semua yang harus tingkat tinggi dulu gitu teman-teman. Hal-hal sederhana, misalnya menerapkan Jumat berkah. Jadi berbagi, gerakan Jumat berbagi. Jadi eh, satu porsi untuk dibagikan ke orang-orang di sekitarnya, katakanlah itu. Kemudian ada di sini misalnya ada seorang guru inginlah memberikan ilmu kepada orang-orang gitu. Kemudian di sini ada yang sebagai arsitek inginlah menggambar untuk masjid-masjid Allah gitu ya. Kemudian di sini ada yang profesi apapun gitu teman-teman. Kita pasti punya kesempatan untuk melihat kebaikan dari setiap profesi kita. Sehingga itulah bedanya orang-orang yang bekerja dengan tujuan sama orang yang bekerja dengan hal-hal tanpa tujuan, teman-teman. Kemarin saya membahas ini kepada para adik binaan saya, teman-teman semuanya. Orang ketika ingin melakukan sesuatu, pekerjaan, profesi, harus work with purpose. Jadi bekerja dengan tujuan. Bekerja dengan tujuan yang mulia akan menciptakan pekerjaan itu penuh kedamaian, tenang, dan bermakna. Tapi ketika dia bekerja hanya untuk material saja, jadi work without purpose, bekerja tanpa tujuan, itu tidak akan menciptakan makna. Dampak orang yang bekerja tanpa makna, tanpa tujuan, dia akan hampa dengan pekerjaannya. Tidak akan merasa bahwa pekerjaannya itu adalah sebuah mahakarya. Tidak merasa pekerjaannya itu punya makna, tapi merasa pekerjaannya itu seakan-akan adalah sebuah beban dalam kehidupan. Karena tidak ada bata-bata kontribusi yang dia pikirkan, teman-teman semuanya.
Jadi ini untuk permulaan ya, motivasi kita semuanya. Profesi apapun di sini, teman-teman semuanya, lihatlah sudut pandang kontribusi sekecil apapun di dalam profesinya kita semuanya. Ustazah, saya cuman penjahit, Ustazah saya cuman gini. Banyak para santriwati yang bilang gitu. Saya cuman segini, Ustazah, saya cuman gini. Saya tentunya terkejut ya, teman-teman semuanya. Saya sampaikan kepada para santriwati, jangan pernah merendahkan sebuah profesi apapun. Selama itu halal, selama itu menebarkan kebaikan dan bermanfaat, itu toyib gitu, bagus. Itu luar biasa. Jangan pernah kita merendahkan profesi apapun yang memang baik gitu, teman-teman semuanya. Kalaupun memang ukti-ukti ada yang penjahit, berarti lihatlah kontribusi apapun di dalam karyanya ukti. Ukti menganggap baju-baju karyanya ukti semua adalah sebuah mahakarya. Jadi melihat baju itu bukan sebagai beban, tapi mahakarya. Maka ada orang, misalnya ada dua orang penjahit, yang satu menganggap bahwa jahitannya itu adalah sebuah pekerjaan saja, yang penting dapat material uangnya. Yang satunya melihat baju yang dijahitnya itu adalah mahakarya. Beda maknanya, gitu teman-teman semuanya. Maka cara kita melihat profesi kita menentukan tentang damai atau tidaknya kita dalam bekerja. Selalu dikejar-kejar, dengan deadline, atau orang yang dengan makna memaknai profesinya akan merasa bahwa setiap detiknya adalah sebuah tugas dari Allah untuk segera diselesaikan, untuk segera disempurnakan. Itu teman-teman semuanya. Itu. Nah, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, em, saya pengen teman-teman menuliskan dulu aktivitas atau profesinya teman-teman di kolom komentar. Nggak ada rasa malu ya teman-teman. Tadi sudah saya sampaikan ya, nggak ada profesi yang kita rendahkan ataupun merasa minder dengan kegiatan kita. Semuanya mulia selama itu dalam kebaikan. Gitu. Saya saya cuma ibu rumah tangga Ustazah. Bagus, nggak apa-apa, itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi nggak ada kata cuman. Ya, di sini kita sama-sama belajar menghargai aktivitas kita, menghargai profesi kita. Itu teman-teman semuanya. Nanti akan berhubungan dengan muslimah pembelajar. Silakan di list profesi teman-teman semuanya. Aktivitas apa? Aktivitas atau kegiatannya teman-teman. Saya mahasiswa saja gitu. Tuh, Masya Allah. Uti Dewi kasir di sebuah restoran, kuliah dan belajar berbisnis di rumah dengan jual kue. Masya Allah, tiga. Kasir, kuliah, berbisnis. Masya Allah. Kemudian Uti Rizky, ibu rumah tangga sambil dagang pakaian di toko yang juga jadi rumah. Oh, Masya Allah. Jadi ibu rumah tangga dan juga jualan. Kemudian ada Uti Sela, sekolah di SMK Kesehatan. Masya Allah. Wah, guru TPQ, Uti Sylvia. Uti Widya PNS, Masya Allah. Ada Uti Rohani mengajar baca Al-Quran, berjualan di rumah, Masya Allah. Uti Desi perawat, Bu Isti ibu rumah tangga, Masya Allah, Masya Allah. Bu Sakinah ibu rumah tangga, Masya Allah. Nah, saya berikan kesempatan ya sambil teman-teman nulis profesinya bagi yang sudah nulis. Saya berikan waktu lebih kurang selama 5 detik, 5 detik untuk mensyukuri profesinya, kegiatannya. Jadi, alhamdulillah, 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 gitu ya. Gitu, silakan. Ya, alhamdulillah. Biar kuat, hatinya disapa. Ya, hatinya disapa yang selama ini mungkin sedih, ditengok dirinya. Gitu. Jadi kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah Allah berikan saya kesempatan di dunia ini nggak nganggur, nganggur di sini, nggak nganggur di sini punya aktivitas gitu yang bermanfaat. Tuh, teman-teman.
Alhamdulillah. Ya. Menjadi muslimah pembelajar. Nah, di sini ya teman-teman, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Tholabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Apapun profesinya teman-teman tadi, ada yang guru TPQ, ibu rumah tangga, kasir, mahasiswa, mahasiswi, sekolah, dan apapun semuanya tadi profesinya, tetaplah berjalan di jalan ranah ilmu, teman-teman semuanya. Pastikan teman-teman juga belajar, sedang belajar. Mohon maaf teman-teman semuanya. Jadi apapun profesinya teman-teman, tadi ya kasir, semuanya tetaplah berjuang dalam jalan ilmu. Ikut sekolah juga, kemudian punya buku di rumah, kemudian juga kalau belum, misalnya belum punya buku, rajin-rajin ke perpustakaan, ataupun simak-simak video di YouTube, dan lain sebagainya. Jadi karena itu masuknya kewajiban teman-teman semuanya. Jadi kita ikuti majelis-majelis, baik majelis yang datang langsung maupun majelis yang online seperti ini. Tapi tetap utamakan yang majelis datang langsung juga ya teman-teman semuanya. Allah karuniakan kita kaki, kesempatan, sehat, diupayakan untuk datang ke majelis-majelis yang langsung. Nah, ini di hadis ya. Kemudian kita bahas tentang di Al-Quran. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bisa kita baca teman-teman semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tadi di hadis riwayat Muslim sudah disampaikan dan juga di dalam Quran surah Mujadalah ayat 11 juga sudah disampaikan. Mengapa sih teman-teman kita butuh untuk menuntut ilmu? Yang pertama, orang yang paling takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Itu teman-teman. Dalam Quran surah Fatir ayat 28 disampaikan bahwa di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah maha perkasa, maha pengampun. Kenapa orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu? Karena orang-orang yang berilmu tahu hakikat diciptakannya itu apa. Kemudian siapa penciptanya. Kemudian untuk apa diciptakan di dunia ini. Dan bagaimana sifat-sifatnya Allah. Bagaimana kita harus punya adab sebagai seorang hamba. Maka orang-orang yang berilmu tahu ada namanya perintah, ada namanya larangan. Perintah dijalankan, larangan dijauhkan. Maka orang-orang yang berilmu pasti takut kepada Allah. Karena tahu bahwa ketika perintah itu tidak dijalankan, kehilangan pahala, dapat dosa. Ketika larangan itu malah dilakukan, dapat azab. Itu teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menuntut ilmu menuju jalan surga dan sedang didoakan oleh penduduk bumi dan langit. Ini saya bacakan teman-teman semuanya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang diperbuatnya. Dan bahwasannya penghuni langit dan bumi serta ikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun orang yang berilmu.
Keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama terhadap bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan bahwasanya para nabi tidak akan mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang menuntut ilmu darinya, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Maka ketika Allah izinkan kita menyempatkan waktu dalam kehidupan kita untuk belajar dimanapun, untuk mengkaji buku, kitab-kitab, teman-teman, berarti di saat itu Allah menghendaki kita kebaikan, teman-teman semuanya. Kita belajar satu hari satu ayat, satu hari satu ilmu. Tuh. Kemudian pahala tentu terus mengalir bagi orang-orang yang terus berilmu, kemudian mengajarkan ilmunya. Seperti dalam hadis riwayat Muslim disampaikan teman-teman, bahwa apabila manusia meninggal dunia, terputuslah semua amalnya, kecuali 3 hal. Apa itu? 1, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Tuh. Maka ketika kita hidup, kita upayakan 3 hal ini, teman-teman semuanya. Kita upayakan sedekah jariah. Harta kita sebenarnya bukan harta kita yang di dunia ini. Harta kita yang sesungguhnya itu yang kita infakkan, kita sedekahkan. Itulah harta kita yang sebenarnya, teman-teman semuanya. Kalau yang kita hambur-hamburkan bukan hanya sekedar lewat aja, itu teman-teman. Jadi kita usahakan sedekah jariah ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita usahakan belajar, tapi jangan pernah tinggalkan mengajar. Saya ulangi, kita usahakan belajar, tapi jangan pernah tinggalkan mengajar. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman, para santriwati, meskipun kita pengajar Al-Quran, jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Kita punya murid, tapi jangan sampai kita berhenti jadi murid. Ya, kita punya murid, tapi jangan pernah berhenti menjadi murid. Ya, kita jadi guru, jangan pernah kita nggak punya guru. Itu teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga, punya anak soleh yang mendoakan kepadanya. Jadi di sini kalau sudah jadi bunda-bunda, Allah titipkan anak, didik anaknya dengan baik, utamakan kenal Allah ya. Didik dengan tauhid, kenalkan kepada Allah, dan ajarkan untuk membiasakan berdoa. Itu mintanya hanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah. Sehingga anak-anak nggak punya orientasi untuk berharap selain kepada ilmu itu juga menghidupkan hati bagi orang-orang yang tidak mau belajar, hatinya mati, hatinya gampang banget untuk kena penyakit, sakit hati, kemudian eh, segala penyakit-penyakit hati apapun, teman-teman, iri, sombong, dengki, kemudian semuanya, akhirnya mati hatinya, banyak sakit. Tapi ketika orang hidupnya diisi dengan ilmu, hatinya hidup. Hatinya hidup, akhirnya gampang untuk menerima kebaikan-kebaikan, untuk merasakan positive vibes ya. Kemudian ada nasihat untuk penuntut ilmu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Tentu teman-teman semuanya mencari ilmu itu bukan hanya di usia muda, bukan hanya di usia anak-anak, tapi seterusnya. Maka ketika di sini banyak bunda-bunda yang sudah punya gelar sebagai seorang nenek, itu saya apresiasi teman-teman semuanya. Jadi tetap mau belajar, tetap mau ikut kajian, gitu. Karena banyak orang-orang lainnya yang mungkin belum diberikan Allah hidayah, yang menganggap bahwa oh udahlah saya udah tua juga, nggak bisa lah main Zoom gitu.
nggak bisa lah ikut kajian-kajian gitu di rumah aja gitu. Nah, jadi bersyukur bagi kita yang diberikan kesempatan Allah untuk merasakan nikmatnya mencari ilmu, merasakan nikmatnya memperoleh ilmu, dan merasakan nikmatnya mengajarkan ilmu. Itu, teman-teman. Perjuangan dalam menuntut ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kalau kita sekarang sedang berjalan dalam ranah ilmu, berarti kita sedang berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ilmu yang dipelajari itu tentunya harus ada manfaatnya, ya, diamalkan. Ya, manfaat ilmu itu ada dua, diamalkan. Yang pertama diamalkan, jadi kita belajar praktek, teorinya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar fikih, belajar ilmu Quran, belajar ilmu hadis, dan lain sebagainya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, manfaat ilmu adalah akhlaknya semakin baik. Jadi kalau kita pengen tahu sebenarnya ujung dari ilmu ini saya tuh ngapain ya untuk manfaatnya ya, ya diamalkan dan juga akan merubah akhlak kita semakin baik. Nah, seperti ilmu padi. Ilmu padi itu apa? Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin kita belajar, semakin kita sadar. Semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa ilmunya masih sedikit, masih banyak yang perlu dipelajari lainnya. Ya, jika mempunyai ilmu, bantu saudaramu. Tadi seperti di video tadi ya, punya ilmu kesehatan, bantu saudara-saudari kita di Gaza. Punya ilmu main sosmed, share terus, suarakan terus tentang Palestina. Jadi ilmu itu luas ya teman-teman, sesederhana apapun tetap bantu saudara kita. Nah, kita akan bahas tentang adab menuntut ilmu. Yang pertama, adabnya itu adalah niat karena Allah. Jangan sampai kita niatnya lain. Kita pengen gaya-gayaan aja menuntut ilmu. Bahkan kita menuntut ilmu ingin punya gelar. Ya, jangan sampai seperti itu. Menuntut ilmu ya niat karena Allah. Di sini misalnya, saya pengen menghafal Quran saja supaya nanti bisa eh, wisuda tahfidz pakai selempang hafizah gitu. Ya Allah, gitu. Jangan sampai jual akhirat kita dengan dunia ini, teman-teman semuanya. Hal-hal yang kita inginkan di dunia ini terlalu kecil dibanding nikmat yang Allah sudah akan hadiahkan di akhirat nanti. Maka niatkan karena Allah. Menghafal Quran, ya niatkan karena Allah, karena kita menikmati proses menghafalnya. Bukan karena kita pengen buru-buru, cepat-cepat. Gitu. Kalau cepat-cepat, akhirnya jadi beban. Beban. Harus ngafalnya harus 6 bulan targetnya, 1 tahun targetnya, gitu ya. Kita nikmati, pengen gitu nikmati hafalan Al-Quran kita. Gitu. Terus kemudian selalu berdoa, berdoa kepada Allah semoga dalam ranah mencari ilmu kita dijaga niatnya. Niatnya nggak kotor, hatinya itu selalu bersih, selalu suci. Jangan sampai kita karena terus belajar, kita akhirnya sombong. Kita menganggap orang-orang yang nggak belajar, akhirnya orang yang rendah di mata kita. Nah, ketika kita menganggap orang lain itu rendah, di sanalah setan menang. Karena punya teman yang sesamanya, menganggap yang lainnya rendah, menganggap dirinya tinggi. Kemudian selalu berdoa kepada Allah semoga tidak diberikan rasa minder yang besar. Mindernya cukupan tapi memotivasi gitu. Minder yang cukupan tuh jadi ngelihat temennya, Masya Allah lancar sekali ya baca Al-Qur'annya. Pengen. Nah itu minder nggak apa-apa. Tapi secukupnya, tapi termotivasi untuk juga belajar Al-Qur'an. Jangan minder yang banget. Jangan minder yang besar. Akhirnya apa minder yang besar? Ketika masuk ke kajian, majelis ilmu, halakoh-halakoh Quran, minder besar, akhirnya ngelihat temennya yang sudah fasih, minder, akhirnya keluar. Takut, malu. Nah, bahaya juga. Jadi, rendah diri bahaya, tinggi hati juga bahaya. Maka selalu berdoa pada Allah dihindarkan dari dua penyakit ini. Merasa tinggi karena ilmunya, dan merasa rendah juga karena ilmunya. Jadi tetap menjadi orang-orang yang
terus belajar, tidak menganggap orang lain itu rendah, terus tidak menganggap orang lain itu seperti saingan kita, harus cepet-cepetan belajarnya. Setiap orang tuh punya waktu masing-masing. Mungkin orang lain sudah dapat hidayah dari Allah 10 tahun yang lalu. Akhirnya 10 tahun yang lalu sudah mulai belajar Al-Quran. Mungkin ada beberapa ukti bunda di sini yang dapat hidayah dari Allah baru seminggu ini, misalnya. Seminggu ini. Setelah ikut kajiannya Rukun. Ya Allah, saya baru dapat hidayah dari Allah, Ustazah. Saya benar-benar nggak bisa baca Al-Quran, Ustazah. Gitu. Saya mau masuk untuk kelas halakoh gitu. Nah, di situ nggak apa-apa. Nggak perlu minder. Karena waktu kita beda-beda. Ada yang dapat hidayahnya tahun lalu, 2 bulan yang lalu. Nah, untuk yang sekarang pun teruslah berjuang. Minta kepada Allah dihindarkan rasa tinggi hati dan rendah diri. Kemudian selalu bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah masuk dalam ranah ilmu, jangan sampai kita setengah-setengah. Setengah-setengah. Udah belajar, yang penting selesai. Yang penting kerjain tugas selesai. Terlalu menyedihkan teman-teman ketika kita hanya setengah-setengah melakukan sesuatu. Sungguh-sungguh. Kalau hari ini dapat materi apa dari ustadz ustazahnya dipelajari terus, walaupun nggak paham-paham, tapi namanya mencintai ilmu, semakin nggak paham, semakin terus dicari supaya paham, gitu. Menemukan kesusahan, merasa tertantang untuk mencari pemahaman. Nah, menjauhi maksiat. Seorang hamba bila melakukan suatu kesalahan, maka dirinya dalam hatinya selalu ada bintik hitam. Jadi, kalau orang melakukan maksiat di dalam hatinya tuh bintik, 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 akhirnya tertutup, akhirnya gelap. Nah, sedangkan ilmu itu kan cahaya. Jadi cahaya tuh eh, ketika hati kita itu gelap ya, teman-teman semuanya, perlu kita bersihkan gitu untuk bisa menerima ilmu dengan mudah. Kemudian selalu rendah hati. Nah, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang tingginya gunung. Itu di dalam Quran surah Al-Isra ayat 37 sudah disampaikan seperti itu, teman-teman. Jangan sampai kita berjalan di muka bumi ini dengan merasa tinggi. Kalau teman-teman pernah tahu sebuah video, ada satu orang manusia, kemudian video itu lebih besar lagi di dalam bumi. Kemudian bumi ini ada planet-planet yang lain, kemudian di zoom lagi. Sebenarnya manusia itu hanya setitik gitu, kecil banget. Saya ketika menonton video animasi itu ya, ya Allah, manusia cuma setitik itu. Ketika semua ini di zoom, zoom diperkecil itu ya teman-teman semuanya. Ya Allah, iya ya. Kemudian apa yang membuat manusia merasa besar ketika sebenarnya sekecil itu? Maka kedudukan, pangkat, harta, tahta, semuanya tidak akan berlaku teman-teman. Karena itu nanti akan hanya ditinggalkan di dunia. Tapi bagaimana kita menggunakan harta, tahta, jabatan, pangkat tersebut untuk kebaikan-kebaikan kita menuju akhirat. Nah, memperhatikan penjelasan dengan baik. Jadi, ketika kita sedang belajar, kalau bisa fokus. Fokus. Maka saya selalu sampaikan pada teman-teman, siapkan buku catatan. Ya, buku catatan, apa yang disampaikan bisa dicatat, kemudian yang dibingungkan ditanyakan. Tuh. Kemudian dia menyimak. Jadi ketika ini sedang prosesnya, teman-teman mendengar. Tapi saya sampaikan dalam proses belajar dengan saya, dengan Ustazah Tirta, semuanya mendengar, semuanya juga didengar. Jadi nanti saya juga akan dengar teman-teman semuanya. Nah, di sini tadi saya baca di sebuah buku tentang motivasi muslimah, ada beberapa nasihat yang saya dapatkan. Saya catat di sini. Yang pertama, jika engkau melihat orang sibuk dengan
urusan dunia, sibuklah engkau dengan urusan akhirat. Jika mereka sibuk menghias lahiriah, sibuklah kalian menghias batiniah. Jika mereka sibuk membangun kebun dan istana, sibuklah kalian membangun kubur. Membangun kubur di sini dalam artian mempersiapkan kematian kita ya teman-teman semuanya. Kemudian yang keempat, jika mereka sibuk dengan aib orang lain, sibuklah dengan aib sendiri. Gak ada kita semua membicarakan orang lain. Hilangkanlah rasa ketertarikan kita kepada aibnya orang lain. Kalau kita berada di dalam lingkungan yang hobinya adalah membicarakan aib orang lain, segera pindah teman-teman semuanya. Gitu. Karena di sana bisa jadi kita ketularan gitu. Tapi ketika teman-teman sudah punya mental yang kuat, ilmu yang siap, berdakwah di sana. Jadi ini masih banyak ya kita temui dalam lingkungan kita, orang-orang ketertarikannya dengan aib orang itu besar. Ada orang baik, kemudian ada setitik kesalahan dibicarakan hingga lupa kebaikannya. Itu. Jadi saya ulangi, jika mereka sibuk dengan aib orang lain, sibuklah dengan aib sendiri. Karena kalau dosa kita berbau, niscaya nggak ada orang yang mau deket sama kita. Ya, teman-teman semuanya. Jadi setiap orang ada dosanya masing-masing. Tidak perlu ngurusin dosanya orang lain, ngurusin dosa kita sendiri. Dengan tobat. Kemudian yang kelima, jadikan dunia sebagai bekal yang menghantarkanmu ke akhirat. Jadi kalau kita bekerja, mari kita bekerja dengan orientasi akhirat. Kalau kita belajar, orientasinya akhirat. Kalau kita ikut kajian, orientasinya akhirat. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, orang-orang yang berorientasi dengan tujuan yang mulia akan menjalani aktivitasnya dengan penuh makna, bukan hampa. Kemudian ini ada nasihat ya dari Imam Asy-Syafi'i yang minggu lalu sudah saya spill ya. Saya minta teman-teman silakan screenshot, boleh dibagikan seluas-luasnya boleh. Saya ulang lagi bagi teman-teman yang belum ikut minggu lalu. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Belajar itu penat, teman-teman. Kalau kita rasakan memang penat sekali. Tapi lebih baik kita berada dalam penatnya belajar daripada kita nanti sedih, menyesal dengan kebodohan. Kemudian ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Ketika kita hari ini dapat ilmu, sampaikan, ajarkan kepada anak kita kah, kepada orang lain, teman-teman kita kerjakan. Karena ketika ilmu itu tidak disampaikan ya, tidak kita ajarkan kepada orang lain, akhirnya nanti jadi keruh lalu membusuk. Maka kalau harta kita keluarkan akan habis. Ya. Harta kita keluarkan akan habis. Tapi kalau ilmu kita ajarkan akan semakin bertambah, nempel terus. Nah, siapa yang menghendaki kehidupan di dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan di akhirat juga harus dengan ilmu. Kalau kita pengen sukses di dunia, dengan ilmu. Kalau kita pengen sukses di akhirat, dengan ilmu. Kalau dua-duanya, dengan ilmu, teman-teman semuanya. Bagaimana kita bisa membayangkan surganya Allah kalau kita nggak belajar? Di Al-Quran sudah disampaikan ciri-ciri surga. Kemudian bagaimana kita nggak takut dengan neraka ketika di Al-Quran sudah disampaikan bagaimana azabnya Allah seperti apa. Maka orang-orang yang punya ilmu mereka sudah ada bayangan surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa, pahala itu bagaimana, azab itu bagaimana. Maka cara sukses dunia dan akhirat apa? Ilmu. Ya. Kemudian ini ada quotes ya untuk teman-teman semuanya. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Ya, tabah teman-teman.
Tabahnya apa? Teman-teman mengkaji Al-Quran, teman-teman mengkaji agama Islam. Tentunya kadang ada teman-teman yang merantau, ya, belajar dengan merantau. Tabah jauh dari keluarga, kemudian menikmati proses perjuangan di tanah rantau. Tabah tentunya berpisah jauh dengan sanak saudara di kota kampung halaman. Tabah. Kemudian teman-teman dalam proses mencari ilmu tentunya butuh dana. Butuh dana. Tabah teman-teman semuanya bekerja lebih giat. Minta kepada Allah untuk dimudahkan rezekinya. Karena banyak sekali para cerita para pencari ilmu itu yang luar biasa teman-teman. Banyak sekali. Kalau di teman-teman saya sendiri juga banyak yang berjuang gitu ya. Bahkan pernah jual motor, jual laptop, kemudian juga bekerja menjadi kuli. Padahal seorang mahasiswa, tapi pengen ikut kursus ya, pengen ikut kursus, akhirnya dia jadi kuli bangunan teman-teman. Itu saya sampai terharu banget gitu ya. Kemudian akhirnya sekarang dia bisa menjadi pembicara di tingkat nasional kayak gitu. Kemudian juga ada orang-orang yang terkendala secara ekonomi tapi pengen belajar, berjuang gitu teman-teman, berjuang dan minta kepada Allah. Jangan sampai langkah kita dibisiki setan, gak usah belajar karena nggak punya uang, akhirnya mundur. Itu banyak orang-orang yang mundur, kalah sebelum berperang. Tuh teman-teman. Maka kita harus berada di dalam lingkungan yang menginspirasi kita untuk tahu bahwa ternyata perjuangan saya belum ada apa-apanya dibanding teman-teman yang lain. Kalau kita terbiasa berada di lingkungan yang kita merasa hebat ya, berarti di situ kita berada di lingkungan yang salah. Lingkungan yang benar tuh apa teman-teman? Di sana kita merasa menjadi orang yang, ya Allah, rasanya pengen muhasabah terus gitu ya. Ilmunya masih sedikit, perjuangannya masih sedikit gitu. Maka jangan pernah kehilangan waktu dengan majelis ilmu. Karena di sana teman-teman, kalian semua, Bunda, Uti, semuanya di sini termasuk saya akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak bersuara di dunia ini, tidak diketahui dunia ini. Tapi ketika kita ngobrol dengan beliau-beliaunya, kita akan amazed, akan sangat terkagum-kagum dengan perjuangannya. Rela makan sederhana, yang penting bisa belajar. Ada orang yang menyampaikan kepada saya seperti ini, beliau seorang profesor di sebuah kampus ternama di Indonesia. Saya rela memberi makan perut saya hal-hal sederhana, tapi saya tidak rela memberi makan otak saya hal-hal yang sederhana. Saya pengen memberi makan otak saya hal-hal yang luar biasa. Itu teman-teman semuanya. Jadi setiap hari beliau makan tempe, kemudian hal-hal lain ya, yang sederhana gitu ya, tapi tetap bergizi gitu ya. Em, Demi bisa berkuliah, demi bisa belajar, gitu. Kemudian yang kedua, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang, karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Ya, terkadang kita kalau mau mencari ilmu terlalu sibuk dengan penilaiannya manusia. Padahal yang penting kita cukup fokus dengan apa yang memang kita kerjakan. Nah, ini bisa dicatat kalau teman-teman mau catat ya. Dan di screenshot juga boleh. Karena hidup tak selamanya, maka waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan seadanya. Karena hidup tak selamanya, maka waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan seadanya. Ya, saya siap menjadi muslimah pembelajar. Bisa di on mic bersama-sama kita sampaikan ya. On mic, oke. Nanti kita baca bersama-sama. Saya hitung sampai 3 ya. 1,
2, 3. Saya siap Saya siap siap jadi pembelajar. Ya, Masya Belajar. Allah, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, materi kita selesai. Ya, Alhamdulillah sudah bermanfaat. Putri Bunda semuanya, silakan. Sekarang waktunya Bunda-bunda untuk bercerita. Terserah silakan. Mau bertanya boleh, sharing boleh. Silakan. Siapa dulu, Bu Siti atau Bu Yuni? belum Ustazah. Oh ya, silakan Bu Siti. Bu Yuni. Belum dulu ntar. Oh, belum dulu. Bu Yuni, silakan. Teman-teman. Ya, sama-sama Afwan Bu Dwi Estri. Bu Dwi Estri juga semangat belajarnya di kelas tahsin, sedang talaki Al-Quran. Juz 3 atau juz 4 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustazah. Insya Allah dari bulan, Ini bulan ke-8. ya ini bulan ke-8 ya. Bulan ke-8 belajar di rukun istiqomah gitu. Amin. Walaupun ini ya Bu, tantangannya luar biasa ya Bu ya. Tentunya manajemen waktu dan lain sebagainya. Ya, betul. Kadang Lawan kalau itu Ustazah. Iya, gimana Bu? Saya mengucapkan jazakallahu khairan pada Ustazah atas pembinaannya semuanya. Alhamdulillah yang saya dapat ilmu dari pembelajaran menambah iman dan takwa kami sehingga kami dapat teratur dalam terarah hati kami sebagai hamba Allah yang insya Allah eh, selalu belajar dan belajar menuju kebaikan insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Semangat Bu Rohani. Ya, semangat kembali. Barakallah, Ustazah. Ya, Wafizarakallah. Mungkin teman-teman ada ya. Oh ya, Masya Allah. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, sharing. Gantian teman-teman yang didengarkan. Mau nanya Ustazah, Ya, silakan Bu. bagaimana cara kan saya sudah tua untuk berusaha menghafal Al-Quran supaya nempel gitu. Gimana Ustazah? Dengan arti perkata atau gimana ya Ustazah? Hmm. Kadang belajar sudah, tapi kok kadang pas itu mudah masuk, tapi kok juga mudah hilang gitu loh, Ustazah. Jazakillahu khairan Ustazah. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu, ini tentang menghafal Quran ya. Bu Siti ikut kelas tahfidz ya? Iya, Masya Allah, ya. Sekarang menginjak juz berapa, Bu? baru itu sama belum selesai Ya, Ustazah. ya, ya. Semangat, nggak apa-apa. Lah Gitu. kemarin belum selesai, waktunya habis Ustazah. Hmm. Saya ingin lagi tapi kok waktunya dikit gitu loh Ustazah. Oh, iya, iya. Waktunya sedikit ini maksudnya eh, kurang kelasnya. Oh, cuma 1 minggu kan 2 kali. Harusnya udah tambah waktu gitu loh Ustazah. Masya Allah, berarti Ke pengen terus arahnya banyak. kurang. Kita istiqomahkan dulu, Bu, seminggu 2 kali gitu. Kalau enggak, ini sama partnernya, mau setoran gitu sama partnernya gitu. Atau minta ke ustazahnya VN. Tuh, VN. Jadi nggak harus setoran langsung. Jadi Bu Rohani, Ustazah saya mau setoran hari ini ya Ustazah gitu VN. Tuh VN VN kayak gitu. Ya, Nah, tadi tentang tipsnya ya. Ini tips menghafal Quran yang selalu ditanyakan para santriwati ya. Mungkin saya sampaikan bahwa tidak semua orang diberikan
waktu oleh Allah untuk menghafalkan dari kecil. Ada orang-orang yang memang dapat waktu dari Allah itu sudah diperkenalkan oleh orang tuanya menghafal Quran dari kecil. Kemudian ada orang-orang yang dapat kesempatan dari Allah menghafalkan Al-Quran dari kecil sudah di pesantren. Tapi juga banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dan kesempatan dari Allah itu pas udah gede, pas udah menikah, pas sudah jadi nenek, dapat hidayah dari Allah menghafalkan Al-Quran. Jadi yang pertama pengen saya sampaikan kepada para santriwati, saya mendampingi para santriwati rukun sudah 4 tahun ya untuk di menghafal Quran. Saya pengen kepada santriwati itu tidak membeda-bedakan waktu kapan Allah berikan kesempatan menghafalkan Al-Quran. Karena banyak sekali cerita para santriwati itu ketika sedang proses menghafal Quran ya minder gitu. Ustazah kok teman-teman sudah pintar-pintar ya bisa satu hari setorannya 1 lembar, 2 lembar gitu. Saya alhamdulillah 1 warna aja udah alhamdulillah saja gitu. Nah, jadi eh, yang pengen saya sampaikan pada teman-teman, kalau kita proses belajar, jangan minder. Dan jangan pernah membanding-bandingkan waktu kita diberi kesempatan Allah untuk hidayah itu kapan. Beda-beda. Ada yang usia 19, 20, 25, 30, 40, bahkan usia 80 tahun diberikan hidayah Allah untuk menghafal Quran. Kemudian Allah dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan sakit cucunya diminta untuk membacakan membacakan Al-Quran, neneknya sambil sambil mendengarkan dan mengulang-ulang, menghafalkan hingga akhirnya neneknya dipanggil oleh Allah gitu ya, dalam keadaan menghafalkan Al-Quran. Jadi hidayah itu datangnya kuasanya dari Allah. Maka jangan pernah kita membandingkan kapan kesempatan kita diberi hidayah Allah untuk menghafalkan Quran. Tapi syukuri kita sekarang dapat hidayah dari Allah. Gitu. Syukuri. Ya Allah, alhamdulillah saya dapat hidayah. Nggak, eh, nggak perlu kita bahas kita usianya berapa. Misalnya udah 70, 80, 90, nggak perlu. Alhamdulillah fokusnya ke syukur. Alhamdulillah diberikan hidayah. Nggak semua orang dapat ini. Gitu. Nah, kedua, ketika kita udah memprogram otak kita bersyukur, rasanya tuh happy. Rasanya happy untuk cari guru, kemudian cari halakoh, Quran yang pas gitu ya sama kita. Nah, itu happy, nggak nggak menjadi beban gitu ya. Akhirnya kita ketemu sama guru, kemudian sama guru kita di talaki. Kalau ada di sini sistem talaki ya, sistem talaki jadi ustazahnya itu membacain, kemudian santrinya mendengarkan dan mengulang-ulang dan menghafalnya gitu. Biasanya Ustazah Tirta itu pakai sistem talaki banyaknya kepada teman-teman yang tunanetra. Jadi teman-teman tunanetra mendengarkan kita VN, kita Zoom gini ya, mendengarkan kemudian didengarkan berkali-kali, akhirnya mereka mengucap salah, dikoreksi, ucap salah, dikoreksi sampai akhirnya hafal. Jadi 1 ayat itu prosesnya panjang, ya. Nah, ada yang sistem talaki seperti itu, kemudian ada sistemnya yang hafalan sendiri. Tapi pastikan ketika kita sedang hafalan, jadi yang kedua tadi ini pilih guru ya, pilih guru. Kemudian yang ketiga, ketiga teman-teman semuanya, ketika kita sedang hafalan, proses hafalan, jangan lupa tahsin tilawahnya Quran itu diperbaiki. Ya, jadi kita menghafal Quran, tapi juga tahsinnya lafadznya kita baca Al-Quran benar, hukum tajwidnya benar. Karena membaca Al-Quran dengan benar itu, dengan sesuai tajwid itu wajib. Ya, fardu, itu fardu. Ya, wajib itu. Kalau mempelajarinya fardu kifayah. Tapi kalau bacanya itu fardu ain. Itu teman-teman dipelajari tahsinnya sampai benar itu. Kemudian gimana cara ustazah ini kita biar kita nempel gitu ya, nempel hafalannya Al-Quran gitu teman-teman. Kembali lagi bahwa berdoa kepada Allah tuh harus
Harus teman-teman semuanya berdoa, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah terus gitu. Ya Allah, izinkan hamba hafalannya kuat. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah terus. Kemudian yang kedua, teman-teman punya buku motivasi hafalan Quran. Ya, jadi saya selalu rekom kepada para santriwati punya buku motivasi gitu ya. Jadi em, misalnya buku pedoman para penghafal Quran itu kan ada. Jadi itu dibaca terus mulai dari hadis-hadis penghafal Quran itu memotivasi kita ketika kita sedang down. Jadi eh, pas misalnya kita lagi capek-capeknya belum masuk-masuk gitu ya. Jeda dulu nggak apa-apa baca kayak gitu. Jadi dulu saya di pesantren tahfidz ya, saya juga sekarang membersamai para santriwati tahfidz itu, saya rekomkan para santriwati itu selain Al-Quran juga punya buku-buku motivasi. Ketika sedang down, ayo healingnya ke buku motivasi. Gitu. Kalau memang kita nggak boleh pegang HP, itu. Kemudian mengenai nempel atau enggaknya itu teman-teman semuanya itu kan kuasa dari Allah. Jadi itu Allah yang takdirkan, cuman ikhtiar kita itu adalah mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang hafalan kita. Hafalan kita jadi jangan lanjut ke juz selanjutnya dulu sebelum juz yang pertama ini sudah fasih gitu. Lanjut, kemudian jangan lupa disetorkan ke ustazahnya, setorkan ke ustazahnya dan jangan sampai ini yang sering lupa ya para santriwati tahfidz dibaca hafalan Al-Qur'annya itu ketika sholat tahajud gitu. Jadi eh, ketika sholat tahajud itu dimurojaah lagi hafalannya, kemudian dicoba lagi gitu di rokaat pertama misalnya rokaat pertama pengen anaba halaman pertama gitu ya, rokaat kedua kemudian anaba halaman kedua kayak gitu. Jadi itu tipsnya. Dan di sholat tahajud kan teman-teman bawa Al-Quran juga nggak apa-apa ya. Jadi para santriwati itu semuanya ya sering gitu teman-teman. Jadi pas sholat itu baca gitu ya, bawa Quran, kemudian ketika ruku Al-Qur'annya diletakkan di meja di sampingnya. Jadi kalau teman-teman belum menerapkan itu bisa diterapkan nanti malam ya. Jadi nggak apa-apa kita ketika sholat tahajud itu baca Al-Quran gitu. Karena semakin banyak bacaan ayatnya, pahalanya tuh semakin banyak gitu ya, tuh teman-teman semuanya. Maka banyak gerakan-gerakan sholat tahajud itu satu juz itu sering sekali gitu. Karena manfaat sholat malam tuh luar biasa. Itu. Mungkin itu ya Bu Siti ya. Ya, semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan Ustazah. Amin wa iyyakum. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Uti Krida. Ustazah, saya sedang merantau di Bali. Oh, Masya Allah. Rasanya kangen suara azan. Bagaimana cara menjaga semangat ibadah ya, Ustazah? Masya Allah. Ya, saya pernah ke Bali juga. Ya, minim ya suara azan karena di sana mayoritas kan Hindu ya. Tuh. Tapi setidaknya kan kita ada alarm di HP ya. Jadi tetap bisa memanfaatkan alarm HP untuk azan. Misalnya kita udah buat 5 waktu itu dapat alarm gitu. Jadi tetap kita dengarkan azan. Kemudian tadi pertanyaannya apa ya? Gimana caranya menjaga semangat ibadah? Nah, tentunya kalau kita sedang merantau itu penting sekali itu lingkungan. Oh, di Bali. Oh, gitu. Ya, itu ukti jarang gitu ya. Terus kemudian hmm, tentunya lingkungan itu penting sekali teman-teman ketika kita berada di suatu tempat baru. Ini tips ya untuk teman-teman, bagi teman-teman yang suka traveling kemana-mana gitu ya. Kalau entah di nginepnya di hotel ataupun nginepnya di penginapan rumah orang ataupun ngontrak, kos gitu ya.
Ini tips pertama yang bisa teman-teman lakukan ya setelah nyampe di penginapan ataupun di hotelnya itu ya, tanya gitu, masjid di mana, masjid terdekat di mana. Ya. Utamanya kalau untuk laki-laki ya, teman-teman harus di masjid. Kemudian yang kedua, misalnya teman-teman perempuan ya, kita sholatnya di dalam ya. Kita pastikan tahu arah kiblatnya kayak gitu. Jadi ketika kita udah masuk ke hotel atau penginapan atau kos, langkah pertama yaitu kita sediakan mihrab gitu teman-teman. Mihrab itu apa? Satu tempat khusus untuk kita beribadah gitu. Terkadang mungkin motivasi kita down untuk tidak ibadah karena kita nggak menyediakan tempat khusus untuk kita ibadah gitu. Masuklah kita ke hotel, terus kita melihat, oh kiblatnya di sebelah sana. Kemudian kita cari di hotel itu space ya, di kamar itu space-nya untuk kita bisa gelar sajadah gitu. Udah gelar sajadah gitu di sana yang nggak dilewatin orang, kemudian nggak mengganggu akses kita gitu. Udah, jadi setelah itu barulah kegiatan-kegiatan lain. Karena kita udah memprioritaskan di situ tempat saya ibadah gitu. Gitu. Beri tempat ibadahnya. Kemudian misalnya ngekos juga punya eh, space khusus ya untuk ibadah kita. Tuh. Kemudian dihias boleh gitu teman-teman supaya kita nyaman. Misalnya diberi karpet, kemudian diberikan meja. Kalau misalnya kos ya, diberikan meja, diberikan em, tempat-tempat atau pengharum ruangan kayak gitu ya. Sehingga kita ya termotivasi karena senang gitu. Terkadang kita fokus menghias bagian rumah tertentu ya, menghias kamar, menghias ruang tamu, menghias ruang keluarga, tapi kita lupa menghias ruang ibadah. Gitu. Menghiasnya enggak yang mewah-mewah gitu. Yang penting buat kita jadi seneng gitu. Tuh. Coba kita cek mana bagian rumah kita yang sering kita hias, berarti di situ yang kita prioritaskan. Gitu. Nah, maka bagi teman-teman yang di rumahnya belum ada mihrab, mihrab tempat khusus untuk ibadah, nggak boleh dibuat apa-apa selain ibadah, sekarang sediakan mihrab, gitu ya. Sekecil sajadah, satu hamparan sajadah nggak apa-apa, kayak gitu. Tuh, tuh. Jadi punya tempat ibadah, dihias tempat ibadahnya, berdoa itu pasti terus harus berdoa. Kemudian ketiga lingkungan, lingkungan. Kalau kita lagi merantau, pastikan cari komunitas muslimah ya, muslimah di sana. Nggak temu saja, cari teman-teman, insya Allah ketemu. Walaupun susah ya, kadang susah juga. Cari misalnya ada nggak sih Bali mengaji gitu ya, komunitas Bali mengaji ataupun komunitas muslimah Bali gitu ya. Cari gitu, ikhtiar gitu, tanya-tanya atau em, hubungin orang-orang yang sudah lama di Bali kayak gitu. Nah, insya Allah lingkungan tuh sangat berdampak pada diri kita gitu. Itu ya Uti Krida, semoga bermanfaat ya. Insya Allah, iya. Kemudian ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ya, Alhamdulillah. Tuh, teman-teman semuanya. Untuk untuk oh ada ini nih. Saya mau kasih challenge ya nanti teman-teman. Oh, ternyata ini banyak pertanyaannya. Udah, saya jawab satu-satu dulu. NTT. Nah, mm-mm, punya harus punya komunitas muslimah. Kemudian kalau mengatasi futur ketika datang haid gimana saja tipsnya? Kalau sedang haid itu, bentar. Kalau sedang haid, gimana mengatasinya kalau lagi futur ya teman-teman? Setidaknya kita punya amalan-amalan ya teman-teman.
yang bisa kita lakukan ketika haid ya. Kan ketika haid tuh yang nggak boleh kan kalau ibadah ya, kalau ibadah tuh sholat sama puasa. Kalau yang lainnya kan boleh teman-teman semuanya. Tapi membaca Al-Quran itu nggak boleh ya teman-teman semuanya. Kecuali memang hafalan Al-Quran murojaah ya teman-teman. Terus banyak zikir, kemudian banyak ke majelis-majelis ilmu, jaga kebersihan. Saya dapat masukan ya, saya dapat ini nasihat-nasihat dari guru-guru saya di pesantren. Inti dari umat Muslim ini jaga kebersihan, karena setan itu suka yang kotor. Maka kalau kita pengen jaga diri kita, jaga jaga kebersihan kita gitu. Kebersihan kita mulai dari eh, pembalut, kemudian juga ketika kita mencuci dan lain sebagainya. Terus tumpukan-tumpukan baju, tuh, dan lain sebagainya. Itu sederhana perkara-perkara domestik ya, tapi sering disepelekan. Itu mungkin itu ya Ukti Isti, semoga kita menjadi muslimah yang selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga ketakwaan kita dalam kondisi apapun. Karena haid itu adalah sebuah anugerah bagi perempuan ya. Perempuan diberikan waktu jeda untuk istirahat, diberikan waktu oleh Allah untuk istirahat dulu gitu teman-teman. Itu. Mungkin itu ya teman-teman. Nah, ini Bu Siti Aisyah, nah, temanku NTT bergabung. Oh, oh, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Tuh. Nah, teman-teman, kalau teman-teman berkenan, saya pengen challenge ya, teman-teman semuanya di sini. Challenge-nya itu adalah kan hari ini kita belajar tentang menjadi muslimah pembelajar. Teman-teman bisa buka buku tulis, ya, buku tulisnya teman-teman. Saya berikan waktu lebih kurang 20 detik. Ya, 20 detik untuk teman-teman menulis setelah ini apa resolusi yang akan teman-teman kita semua akan lakukan. Apapun itu resolusinya. Pengen meningkatkan semangat belajar, pengen ikut kursus apa kayak gitu dan lain sebagainya. Tuh. Silakan. Sudah bagi yang pengen sharing, siapa yang pengen sharing kita doakan bersama-sama semoga Allah mudahkan. Ada Bu Haifa Yasmin mungkin Putih Haifa ada, Putih Desi ada. Jangan malu-malu, kita sama-sama belajar. Ya. Bu Yuni hadir. Oh iya, Bu Yuni ada yang mau ditanyakan? Cukup. Ya, baik. Mungkin itu teman-teman. Itu nanti dibaca berulang-ulang resolusinya. Apapun resolusinya teman-teman malam hari ini, Bunda semuanya. Saya pengen meningkatkan semangat belajar. Bismillah gitu. Saya pengen ikut kelas mengaji. Bu Siti mau sharing? Oh, Uti Desi mau udah nih. Uti Desi bisa on mic sebenarnya. Saya bacakan ya. Uti Desi mau baca sendiri? Saya bacakan berarti. Resolusinya bisa tilawah Quran dengan baik dan benar saja. Amin. Ya Allah, amin. Kita doakan ya teman-teman semuanya.
Ada yang resolusinya sama dengan Uti Dewi? Ada yang boleh nulis, boleh. Sampaikan, boleh. Resolusinya yang Bu Dwi Estri, punya target dalam beribadah dan belajar mempelajari ilmu yang bermanfaat. Amin. Saling mendoakan ya teman-teman. Amin ya Allah. Semoga dimudahkan Allah. Ada yang lain resolusinya? Aku harus belajar terus sampai akhir hayat nanti. Masya Allah, amin. Ya Allah, ya Allah. Resolusi saya ingin terus istiqomah menghafal Quran. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Ada lagi, kita doakan di majelis ilmu, teman-teman semua. Masya Allah, diaminkan para pejuang-pejuang ilmu. Kak Haifa nih, bisa sharing juga resolusinya. Mungkin itu teman-teman semuanya, sambil teman-teman yang masih mengetik, oh Masya Allah, saling mengaminkan ya masing-masing ya. Itu seneng banget loh teman-teman. Itu the power of amin tuh luar biasa ya. Amin, ya Allah, gitu mendoakan teman-temannya yang lainnya. Pengen Bu Isti, Masya Allah, ya, ternyata ini teman-teman belum belum ada kolom chat, ternyata lagi ngetik panjang ya. Insya Allah ya, kita baca satu-satu ya teman-teman ya. Kita aminkan bareng-bareng ya. Bismillah, kita baca satu-satu. Uti Dewi William diberikan hati yang selalu mencintai Al-Quran dan selalu didekatkan dengan Al-Quran sampai akhir hayat. Amin ya Allah. Kemudian Uti Isti resolusinya pengen meningkatkan semangat belajar. Amin. Pengen istiqomah mengikuti kelas mempelajari ilmu Al-Quran di rukun. Amin. Pengen bisa tilawah Al-Quran yang baik dan benar. Amin. Pengen disiplin waktu dengan Al-Quran. Amin. Pengen istiqomah menghafal Al-Quran. Amin ya Allah. Semoga kita semua menjadi jemaah di surga nanti. Amin. Ya Allah, merinding. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Senang teman-teman. Saling support. Ini namanya woman support woman. Ya, muslimah support muslimah. Ya, ingin semangat belajar dan lebih dalam pelajari Islam. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Nah, itu nanti resolusinya masing-masing ditancapkan ke diri, ya Allah, apa yang saya tulis ini saya pengen saya lakukan. Nggak hanya sekedar di tulisan, saya pengen ikhtiarkan, ya Allah, dengan bantuan Engkau, dengan memohon pertolongan dari Engkau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Engkau mudahkan jalan kami semuanya, para muslimah di sini belajar. Tuh, teman-teman semuanya, kita akhiri dengan berdoa. Bagi teman-teman, silakan menengadahkan tangan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka selamatan fid din, wa afiatan fil jazati, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawidina fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afna indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah ilmu yang Engkau titipkan kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang bertakwa dan selalu bertaubat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mencintai ilmu, ya Allah. Jadikanlah kami muslimah-muslimah pembelajar, ya Allah. Berikanlah rasa nikmat di hati kami tentang ilmu, ya Allah. Jangan sampai kami bosan dengan ilmu, ya Allah. Jangan sampai hati kami hampa tanpa ilmu, ya Allah. Ya Allah, kami berharap hanya kepada Engkau, ya Allah. Lindungilah kami, jaga niat kami, jaga hati kami agar selalu bersih, ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami dari rasa tinggi hati. Hindarkanlah kami dari rasa
rendah diri. Hindarkanlah kami dari rasa ingin menyerah, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami terus maju meskipun banyak tantangan yang perlu kami hadapi, ya Allah. Kami memohon pertolongan kepada Engkau, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam jalan juang ini. Istiqomahkan kami dalam jalan ilmu ini, ya Allah. Sehingga kami bisa berkontribusi untuk umat karena ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami bisa menolong hamba-hambamu yang lainnya, ya Allah, di sekitar kami, di Indonesia, di Gaza, di Palestina, dan semua hamba-hamba Engkau di seluruh penjuru dunia, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai ilmu, jadikanlah kami muslimah yang tabah dengan perjuangan ilmu ini, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami juga mencintai ilmu, ya Allah, dengan melihat bundanya yang selalu bersemangat untuk mencari ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami terus berjuang, ya Allah. Jangan sampai pisahkan kami dari jamaah Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, berkahilah rukun Rumah Quran Nur Hidayah sehingga bisa terus membersamai para muslimah-muslimah untuk belajar Al-Quran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah melaksanakan kajian. Semoga bermanfaat. Ada yang pengen disampaikan mungkin teman-teman untuk kita menutup kajian ini? Saya belum dengar suaranya teman-teman. Ada Uti Desi nih. Ya. Bu Siti lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedaya semua jamaah, mari kita istiqomah dalam menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita akan membekali diri untuk menambah kebaikan, menambah semangat beribadah kepada Allah, sehingga kita dijemput oleh Allah, kita siap dengan jannahnya Allah nanti, insya Allah. Mohon maaf, tidak ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Siti. Ada teman-teman yang lain? Boleh? Boleh saya, Ya, Siti Aisyah. silakan. Bu Siti Siti, Aisyah. silakan. Ditunggu dari tadi Bu Siti. Iya, aduh, saya tuh sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Hanya mengaminkan, aminkan aja. Pertanyaannya, untuk program ini, kajian ini apa 1 bulan berapa kali gitu? Ini kan saya lihat kayaknya belum apa ya? Kemarin sudah berapa kali itu dalam 1 bulan? 1, 2. Jadi rutinkan gitu. Kami mengharap sekali. Dan memang jamnya, waktunya tepat. Memang jam-jam seperti ini. Masya Allah. Gimana? Bisa saja Insya Allah, Bu. Insya Allah. ditambah. Masya Allah. Iya, Bisa. Insya Allah. Terima Kan kasih. biasanya setiap Syukur. Sabtu malam ada kelas ya. Insya Allah itu. Setiap Sabtu malam. Alhamdulillah. Insya Allah setiap Sabtu malam, tapi nanti selalu diinfokan di grup. Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan semua itu. Kita, itu harapan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Terima Rabbal kasih. Alamin. Jazakallah khairan katsiran. Yang terpenting ini uti-uti yang di sini minimal istiqomah ya, ikut 16 orang nih harus ikut istiqomah dan ngajak teman-temannya gitu ya. Jadi rame jamaahnya. Tuh. Ya, Alhamdulillah. Ada yang pengen disampaikan lagi, teman-teman? Boleh, teman-teman. Di sini forumnya mendengar dan didengar loh. Gitu. Tuh ya, Alhamdulillah kalau udah selesai, teman-teman sudah puas. Saya juga udah seneng kalau teman-teman udah seneng ya. Itu semangat teman-teman semuanya. Tak bosan-bosan ya saya mengajak teman-teman belajar Al-Quran ya di rukun. Jadi di sini teman-teman silakan nanti tanggal 1 Juli sudah kelas bulan Juli. Jadi bagi Ya. teman-teman yang belum mendaftar, silakan mendaftar kelasnya. Ada kesempatan, silakan dimanfaatkan. Jangan sampai disia-siakan ya mencari ilmu. Tuh, kelasnya kan sudah saya share di grup ya. Ada kelas tahsin, ada kelas tahfidz. Bagi yang pengen membetulkan bacaan Al-Qur'annya,
di kelas tahsin, bagi yang pengen hafalan di kelas tahfidz. Bagi yang jadwalnya padat bisa di privat. Di sini juga banyak santriwati yang privat ya, karena nggak bisa menyesuaikan di jadwal tahsin dan tahfidz. Itu teman-teman yang sudah belajar sampai seperti Bu Estri sudah 8 bulan di rukun ya. Istiqomah gitu ya, istiqomah terus itu. Jangan pernah berhenti gitu. Jangan pernah berhenti. Bahkan kemarin saya dicat dengan Bu Sri Linda. Bu Sri Linda ngecat saya kan panjang ya, panjang. Saya kira apa gitu ya. Ternyata beliau menyampaikan, Ustazah, saya pertama kali daftar rukun 19 Juni 2023. Alhamdulillah sekarang sudah 19 Juni 2024. Genap saya 1 tahun di rukun. Masya Allah gitu. Ya, dan doa-doa untuk rukun gitu. Allah, Alhamdulillah. eh, Ya, itu salah satu ya semangat kami para ustazah dan pengurus rukun untuk terus berjuang. Berjuang karena memberi manfaat kepada teman-teman sesuai butuhnya teman-teman. Bunda-bunda di sini butuh untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dan butuh untuk dimotivasi terus gitu ya. Dimotivasi terus juga butuh untuk menghafalkan Al-Quran. Maka kita para ustazah rukun nggak hanya mengajarkan teori gitu ya. Saya sudah sampaikan kepada para ustazah, selalu saya sampaikan bahwa di rukun ini kita nggak hanya ngajarin teori, nggak akan hanya praktek saja, tapi kita juga mengisi ruhiyah hatinya para santriwati. Karena terkadang kita butuh isi itu hati kita, butuh makanan gitu ya, hati kita dengan apa? Nasihat ya. Makanan hati itu nasihat ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kita jarang dengerin nasihat, akhirnya hampa gitu. Hampa gitu, ngapa-ngapain bingung gitu ya teman-teman. Tuh. Oh ya, ada yang tanya-tanya kelasnya Tahsin ya. Masya Allah, Uti Lilis, amin, amin. Terus gitu. Amin. Amin. Hmm. Oh ya, ada metode target hafalan. Kalau di tahfidz itu kita targetnya 1 bulan 1 juz. Targetnya dari rukun. Tapi kembali ke para santriwati. Kan nggak bisa semua disamakan. Jadi kembali lagi ke santriwati. Santriwati pengen hafalannya surah Ar-Rahman aja, Al-Waqiah aja bulan ini saja gitu. Nggak apa-apa. Jadi sesuai requestnya teman-teman. Gitu. Itu ya teman-teman semuanya. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, kan itu yang saya sampaikan. Masya Allah, target 1 bulan 1 juz ya, gitu targetnya. Gitu. Tapi balik lagi ke santriwati. Itu nanti tanggal 1 Juli kita insya Allah ketemu lagi untuk pembukaan kelas bulan Juli. Jadi saya pengen ketemu sama teman-teman Bu Siti Rohani, Bu Siti Aisyah, Uti Desi daftar kelas bulan ini ya. Tuh, dan Bu Ibu yang lain, OT-OT yang lain sampai bertemu lagi ya, bukan selamat tinggal ya. Tadi di videonya kan seperti itu ya, bukan selamat tinggal tapi sampai bertemu lagi. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya kita foto bersama dulu untuk kenangan ya. Hmm. Masih ditunggu teman-teman. Sebentar, 5 detik aja. Ya, 1, 2, Bu Yuni di mana ini? 1, 2, senyum manis cantik. 1, 2, Alhamdulillah, Insya Allah, Beauty cantik-cantik. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jazakallah selamat khairan, istirahat. Ustazah. Amin, amin, Mbak Yakub. Selamat istirahat, Bunda, Ukti semua. Ya, Ukti.